Nanti akan ada sekelompok orang yang membawakan dakwah pengajian, tapi isinya adalah pecah belah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, pecah belah isinya. Betul? Kata siapa? Dari mulai ujung kaki, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki maka tempatnya api neraka. Dari mulai ujung kaki sudah membawa perpecahan. Semua yang di bawah mata kaki neraka. Dulu kalau ketemu sama orang yang dilihat matanya, yang dilihat wajahnya, nanti masyarakat Lombok Timur mulai yang dilihat adalah mata kakinya. Kalau mata kakinya tertutup, masuk neraka. Abdul Somad penghuni neraka karena mata kakinya tertutup. Yang dipakai hanya satu hadis saja, ma asfalal ka'baini finnar. Siapa yang pakai celana panjang tertutup mata kaki, siapa yang pakai kain sarung tertutup mata kaki, siapa yang pakai jubah tertutup mata kaki, maka masuk neraka. Mudah-mudahan aliran itu belum sampai ke Lombok Timur. Di tempat saya sudah sampai. Malam-malam saya ditelepon sama kawan saya, sama-sama kuliah, sama-sama di IAIN tahun 1996. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Ada apa, Beb? Bantu. Apa masalahnya, saudaraku? Keponakan saya sedang kelahi dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya saudara saya, kan keponakan saya. Apa sebabnya? Karena dia pulang ke rumah habis ikut pengajian, semua celananya dia gunting. Akhirnya bapaknya marah, kenapa kau gunting celanamu? Lalu kata anaknya, ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi celana itu aku yang beli, uangnya uang aku, kamu kan aku kasih belanja, kamu anakku. Bapak pun kalau pakai mata kaki tertutup masuk neraka. Jadi gimana solusinya Ustaz Somad? Lalu saya katakan, ini masalah sudah besar. Daripada terjadi pertumpahan darah, maka keponakanmu kamu tarik, bawa ke rumahmu. Jangan sampai mereka satu rumah, karena nanti si bapak merasa anaknya melawan, anak durhaka. Masa kaki celanaku mau kau atur juga? Si anak lagi semangatnya mengaji, menurut dia mau masuk surga adalah dengan cara memotong kaki celana bapaknya. Bawa anaknya, pisahkan dengan bapaknya. Ini tidak bisa diceramahi karena semuanya sedang emosi. Jadi gimana? Insya Allah tenang. Kalau ada masalah, telepon saya. Alhamdulillah sudah 3 tahun nggak nelpon lagi. Berarti tak ada masalah. Karena biasanya orang nelpon saya kalau ada masalah. 911 emergency. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kaki celana ini bukan masalah baru. Ini masalah sudah lama. Ada hadis lain yang menjelaskannya. Yang masuk neraka itu yang mana? Man jarra thawbahu khuyala, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kain, memanjangkan kaki celana kalau diseret karena khuyala. Khuyala artinya angkuh dan sombong. Tapi kalau kaki celananya panjang menutup mata kaki, tidak angkuh dan sombong, tidak apa-apa. Dijelaskan oleh hadis lain. Abu Hurairah jubahnya menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memakai jubah menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Apa jawab Nabi? Anta lasta minal khuyala. Kamu tidak sombong maka tidak apa-apa. Makanya jangan mengambil satu hukum dari satu hadis, gabungkan beberapa hadis. Maka datanglah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Imam An-Nawawi, Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, kalau mata kaki tertutup, kain, jubah, celana, kalau tidak sombong, maka hukumnya mubah, tidak apa-apa. Selesai masalah? Satpol PP penting tahu masalah ini. Polisi penting tahu masalah ini. TNI penting tahu masalah ini. Kenapa? Karena bisa saja terjadi dalam sholat berjamaah masjid.
Allahu Akbar. Orang pertama dilihat dulu dengar suara imamnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang dia tengok kaki celana imamnya, penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya ahlan nar. Hei imam penghuni neraka, imamnya emosi. Apa kau katakan? Kau belum lahir, aku sudah jadi imam. Sekarang jubahku lewat mata kaki, kau katakan aku penghuni neraka. Ini untukmu. Datang Pak Kapolsek. Kata Pak Kapolsek, hadis yang mengatakan kaki celana, kaki jubah masuk neraka, hadisnya sahih, ma asfalal ka'baini finnar. Tapi ada hadis satu lagi mengatakan yang masuk neraka adalah man jarra thawbahu khuyala, kalau untuk angkuh dan sombong. Kata Imam Nawawi, kalau tidak angkuh dan sombong tidak apa-apa. Imam dan makmum terpukau, kok bisa polisi tahu? Ternyata mereka habis mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Mujahidin Selong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot, uksus syarib, potonglah kumis, wa'ful liha, biarkan jenggot, potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot, padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uksus syarib, potong kumis, wa'ful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu, Yahudi dengan Arab bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja, akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah, pandang ke bawah kaki celana, pandang ke atas jenggot. Abdul Somad kena dua pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan ustadz ahlus sunnah, dia adalah UAS, ustadz ahli syubhat. Kiamat dunia ini saudaraku.